talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. Pada masa ini ada pola makan yang tidak teratur, makan berlebihan, kebiasaan merokok, alkohol, tidak berolahraga, dan lain-lain. Itu akan berdampak buruk dengan kesehatan dan ini akan mempengaruhi kepuasan hidup mereka. Yang kedua, pola makan dan berat tubuh. Pola makan dan berat tubuh ini juga mempengaruhi seseorang pada masa dewasa awal. Yang ketiga, kita dapat melihat dari olahraga secara teratur. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Olahraga dapat memperbaiki konsep diri saat mengurangi kecemasan dan depresi. Yang keempat, ada penyalahgunaan obat. Pada masa ini, banyak anak yang mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat seperti narkoba atau obat-obatan lainnya. Karena pada masa ini, orang tua sudah tidak terlalu ketat lagi mengawasi anaknya, sehingga terjadilah kebebasan pergaulan dan ingin mencoba suatu hal yang baru. Selanjutnya ada seksualitas. Masa beranjak dewasa adalah kerangka waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah. Kita dapat melihat 3 macam seksualitas. Yang pertama, orientasi dan perilaku seksual. Orientasi seksual merupakan sesuatu yang bersifat kontinum dari relasi yang eksklusif antara pria wanita hingga relasi eksklusif di antara sesama jenis. Yang kedua, ada infeksi yang ditularkan secara seksual. Infeksi yang ditularkan secara seksual, penyakit yang terutama ditularkan melalui seks atau hubungan intim maupun genital oral dan seks anal genital. Yang ketiga, ada perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Pelecehan seksual terjadi karena seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual dan menghasilkan dampak psikologis yang serius pada korbannya. Cerita perkembangan kognitif dewasa awal dibagi atas beberapa periode, diantaranya akuisisi, pencapaian, tanggung jawab, eksekutif, dan reintegratif. Nah, yang pertama itu ada akuisisi. Mulai di periode ini, orang dewasa awal akan bertanggung jawab sepenuhnya secara individu. Nah, karena itu ia harus menanamkan struktur kognitifnya dalam pengertian lebih luas, yang tujuannya tidak hanya lagi akuisisi, tapi sekarang dia menjadi perhatian pencapaian kompetensi. Nah, anak dan remaja telah menguasai pengetahuan dan keterampilan, tetapi hanya sebatas menguasai saja dan belum digunakan untuk kepentingan hidupnya dalam masyarakat. Yang kedua itu pencapaian. Tahap pencapaian ini menurut usia terjadi dari akhir remaja hingga awal 30-an. Orientasi individu pada masa ini menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya untuk mencapai keunggulan diri dan kemandirian diri. Yang ketiga itu ada tanggung jawab. Nah, transisi pada periode ini dimulai pada umur 30-an hingga 60-an. Periode ini adalah periode akuisisi yang cakupannya lebih luas, yang diarahkan pada tujuan dari tahap pencapaian yang akan diganti dengan pola yang memfasilitasi integrasi tujuan jangka panjang dan juga tanggung jawab pada keluarga. Pada tahap ini, individu menggunakan pengetahuan dan pemikirannya untuk memecahkan berbagai masalah. 4. Eksekutif. Untuk beberapa individu, tahap ini dimulai pada usia 30-an dan awal 40-an. Nah, pada tahap ini, individu mempunyai tanggung jawab yang luas, bukan hanya dalam unit keluarga, tetapi juga dalam sistem kemasyarakatan. Yang kelima, reintegratif. Tahap terakhir perkembangan kognitif yaitu reintegratif. Tahap reintegratif ini berlangsung pada umur 60 tahunan ke atas. Transisi dari tahap reintegratif terjadi pada saat kompleksitas struktur kognitif orang dewasa telah mencapai tahap kelebihan beban dan akibatnya menuntut penyederhanaan, di mana individu diprogram secara lingkungan untuk pengurangan peran seperti karena pensiun atau pensiun dari pekerjaan atau pelepasan tanggung jawab untuk anak dan keluarga, dan pembatasan peran lainnya yang sebelumnya digambarkan sebagai fenomena pelepasan, tapi secara kognitif tanggapannya sama sekali bukan pelepasan. Ini adalah salah satu pencapaian yang lebih perhatian selektif terhadap tuntunan kognitifnya. Nah, pada intinya, orang dewasa sudah tidak disibukkan dengan tugas dan tanggung jawab lagi pada periode reintegratif ini. Selanjutnya, karir dan pekerjaan. Dari sekian banyak tugas perkembangan orang dewasa awal, tugas yang berkaitan dengan karir atau pekerjaan merupakan tugas yang banyak, sangat penting, ataupun kurang bisa diatasi. Karir dan pekerjaan ini meliputi perubahan perkembangan. Pada usia yang belasan hingga 20 tahunan, banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihan dan memulai sebuah karir.
Di sisa masa dewasa awal ini, mereka mulai mencari atau merintis karir. Mencari keseimbangan karir dimulai dengan bidang-bidang tertentu. Nah, dalam perubahan perkembangan ini, ada 3 teori pokok tentang teori perkembangan karir. Yang pertama, teori perkembangan atau developmental theory dari Ginsberg. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki 3 fase pemilihan karir, yaitu fantasi atau angan-angan, yang dimana anak-anak sering mencita-citakan diri mereka ingin jadi seperti apa mereka sudah besar nanti. Selanjutnya, fase tentatis, yang dimana dalam fase ini remaja sudah mengetahui apa minat dan bakat yang ada di diri mereka. Kemudian, fase realitis, yang dimana individu mulai mencari tahu tentang karir lebih jauh seperti kelebihan dan kekurangan di bidang tertentu. Kemudian memfokuskan diri pada karir dan memilih pekerjaan. Teori kedua yaitu teori konsep diri atau self-concept theory. Dalam teori ini, konsep diri memainkan peran penting dalam pemilihan karir. Perkembangan sosio-emosi dewasa awal. Sosio-emosional adalah perubahan yang terjadi pada diri setiap individu dalam warna afektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu. Menurut teori Erikson, tahap dewasa awal yaitu mereka di dalam lingkungan umur 20-an ke 30-an. A. Temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku dan karakteristik respons emosional yang sifatnya individual. Di masa dewasa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung risiko. C. Ketertarikan, cinta, dan relasi yang akrab. Di penjelasan ini, audiens bisa membaca dan memahami apa itu ketertarikan, cinta, dan relasi yang akrab. Whatever I want, yeah, I do whatever I want. I counted up money for fun, you know.